Pemirsa Cahaya Pagi, lantaran banyak masjid yang kurang maksimal dalam merawat kebersihan, sekelompok anak muda membuat gerakan cinta masjid. Mereka dengan sukarela membersihkan masjid hingga toilet tanpa mau diberi imbalan. Ya, tidak hanya mengharapkan pahala saja, tapi ternyata ada hal yang lebih penting di balik itu. Seperti apa kisahnya? Ini dia liputannya. Inilah sekelompok anak muda pecinta masjid dengan tekad kuat, tanpa pamrih, apalagi iming-iming duniawi. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu, ya memang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka itu senantiasa menegakkan sholatnya dan membayar zakat. Mereka bukan kelompok anak muda yang siap mengisi saf masjid, karena itu memang sudah menjadi panggilan ilahi. Tapi misi besar yang mereka ingin capai adalah membuat orang senang dan nyaman datang ke masjid melalui gerakan Love Masjid, cinta masjid dengan cara bersih-bersih masjid. Nama saya Bejo Kahono. Banyak orang beranggapan Jogja adalah kota pelajar. Saya terlahir di sana 24 tahun yang lalu. Lewat Love Masjid inilah saya coba urai nama saya untuk senantiasa terukir dengan harum di kota Jogja ini. Tak hanya membersihkan karpet, lantai, dinding, atau atap masjid, bahkan sarana ibadah lain seperti tempat wudhu dan toilet harus bersih dan nyaman bagi jemaah masjid. Aksi ini berawal dari pengalaman pribadi anak-anak muda ini yang melihat pengelolaan dan perawatan masjid khususnya di Yogyakarta belum terlihat maksimal. Sering kami temui bahwasanya karpet-karpet di kota Jogja ini, khususnya masjidnya itu karpetnya apeknya minta ampun, kertas-kertas berceceran, dan gak jarang ada sarang laba-laba di tembok kanan kiri masjid. Bahkan di langit-langit masjid pun sering kita temui sarang-sarang laba-laba. Maka bersih-bersih masjid menjadi solusi. Dan bukan hanya itu, mereka pun mengajarkan pada pihak takmir masjid cara yang tepat untuk membersihkan sarana masjid seperti cara membersihkan karpet, tikar, atau lantainya. Tadi diajarin cara bersih-bersih masjid. Jadi kalau tikar itu jangan langsung divakum tapi disikat dulu biar rambutnya itu pada keluar. terus divakum. Terus tadi juga ada yang bersih-bersih tempat wudhu. Pakai sikat-sikat apa itu saya nggak tahu. Terus ada juga yang ngepel-ngepel tadi, Mbak. Pokoknya musolanya jadi bersih. Alat-alat yang kita pakai semuanya kita fokus alat-alat yang bisa dibilang sekelas bintang, hotel-hotel berbintang. Karena apa? Karena ini rumah Allah, tempat di mana kita mengadu, kita berkeluh kesah, kita bersyukur di masjid. Kita menjumpai Allah itu di masjid. Jadi kalau bisa perlengkapan yang kami pakai pun insya Allah yang terbaik untuk masjid. Menariknya, aksi anak-anak muda ini bukan aksi dadakan atau sesaat saja, tapi ingin menginspirasi pengurus masjid dan masyarakat sekitar bagaimana masjid tetap bersih seterusnya. Bagi sebagian orang, gerakan bersih-bersih masjid mungkin dipandang sebelah mata karena bisa saja memberi upah orang untuk membersihkan masjid. Tapi gerakan ini lebih berpikir jauh ke depan, bagaimana umat muslim sekitar masjid ikut terlibat langsung merawat, membersihkan, dan mengatur manajemen masjid. Maka mereka bukan pelayan masjid yang siap dipanggil sewaktu-waktu ketika masjid kotor lagi. Karena mereka datang hanya ingin berbuat dan memberi contoh, selanjutnya takmir masjid dan masyarakat sekitarlah yang bertanggung jawab. Itulah mengapa mereka berbuat bukan untuk dibayar, karena anak-anak muda ini tak menerima bayaran. Kami punya pasukan yang kami beri nama pasukan bersih-bersih masjid atau pasukan BBM. Para pasukan ini nggak ada yang dibayar. Ya semuanya hanya berharap aja lah ridho Allah. Bahwasanya kebaikan yang kita buat insya Allah akan tumbuh kebaikan yang lain. Ya semua berdasarkan keikhlasan
ya nanti biar Allah lah yang ganti. Nanti ketika di dunianya misalkan dapat kebaikan, ya syukurilah itu bahwasanya kebaikan itu datang dari kebaikan apa yang telah ditanam di setiap harinya. Hanya pahala dan kebaikan inilah yang ingin didapat dari aksi bersih-bersih masjid. Karena membersihkan masjid bukan amalan ringan di mata Tuhan. Nabi pernah membuka mata para sahabatnya ketika seorang wanita berkulit hitam yang senang membersihkan Masjid Nabawi meninggal dunia. Nabi sempat tidak senang karena para sahabatnya tidak memberitahu meninggalnya wanita itu. Nabi pun mendatangi makamnya dan mensolati dan mendoakannya hingga wanita itu mendapatkan syafaat Nabi. Pemirsa Cahaya Pagi, informasi tadi telah menutup perjumpaan kita, tapi jangan khawatir, Cahaya Pagi akan tetap hadir setiap hari Senin sampai Kamis. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa prokesnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.